Halo dan selamat datang kembali. Kita lanjut lagi ya menyelami materi dari buku The Art of Seduction yang Anda bagikan. Kali ini kita fokus ke fase kedua yang disebut menyesatkan. Jadi setelah ada ketertarikan awal nih, tujuannya jadi agak unik. Menciptakan kesenangan sekaligus ya kebingungan. Gimana sih caranya memperdalam intrik ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Iya, betul. Fase ini krusial ya menurut buku ini. Tujuannya memang mengubah rasa suka yang mungkin cuma sekilas jadi sesuatu yang lebih dalam, lebih mengikat. Seringkali lewat cara-cara psikologis yang ya bisa dibilang cukup halus mainnya. Kita coba lihat beberapa teknik utamanya ya dari sumber ini. Oke, yang pertama ini menarik nih, soal pendekatan tidak langsung. Katanya, jangan terlalu to the point di awal, nanti targetnya malah defensif. Disarankan muncul pelan-pelan, mungkin dari lingkaran pertemanan, atau ya bangun hubungan biasa dulu aja, kayak temen gitu. Kenapa harus muter-muter dulu gitu? Ya, logikanya gini, ini menurut buku ya, biar bisa melewati semacam pertahanan alaminya orang. Kalau target gak ngerasa lagi dideketin, dia kan lebih rileks, nggak curigaan. Malah bisa jadi dia mikir, wah kayaknya aku nih yang mulai tertarik. Nah ini ngasih ruang buat imajinasinya dia, berkembang. Kayak contoh Lausen itu, dia kan temenan dulu sama Grande Mademoiselle. Bikin nyaman dulu, baru deh kelihatan maunya. Hasil nih, masuk radar target secara halus, teknik berikutnya soal mengirim sinyal bertentangan. Maksudnya gimana tuh? Keras tapi lembut, alim tapi genit, kok kayak? Justru itu. Justru kebingungannya itu yang dicari. Sumber ini bilang orang itu suka sama yang kompleks, yang misterius. Kalau Anda gampang ditebak, ya udah gitu aja. Ketertarikannya bisa cepat hilang. Tapi kalau Anda nunjukin sifat yang kayaknya berlawanan, misalnya satu waktu kelihatan kuat, besoknya rapuh, atau kelihatannya alim tapi kok ada sisi liarnya, itu kan bikin orang mikir, bikin penasaran. Sebenarnya orang ini gimana sih? Nah, misteri itu yang katanya narik mereka lebih dalam. Jadi mikirin Anda terus. Oh, jadi sengaja bikin teka-teki gitu ya, biar targetnya pengen mencahin. Terus ada lagi nih yang agak gimana gitu ya, menciptakan kebutuhan. Katanya dengan membangkitkan rasa cemas atau nggak puas target. Ini gimana cara kerjanya biar nggak kedengeran jahat ya? Gini, buku ini ngelihatnya banyak orang tuh punya rasa nggak aman atau ya kekurangan yang disembunyiin. Nah, teknik ini menyarankan untuk secara halus saja menyentuh titik rapuh itu. Bikin target sadar akan kekosongan di hidupnya. Mungkin rasa bosan, atau kurang tantangan, atau butuh perhatian emosional yang nggak dia dapat. Bukan nyerang ya, tapi lebih ke bikin sadar ada kebutuhan gitu. Pas orang lagi merasa agak goyah, atau nggak lengkap, nah menurut buku ini, dia jadi lebih gampang menerima orang lain yang seolah bisa ngisi kekosongan itu. Oke. Jadi main di celah psikologisnya ya, ini nyambung nih kayaknya ke teknik berikutnya yang rasanya udah puncak dari fase menyesatkan ini. Membingungkan keinginan dan realitas. Wah, ini udah kayak bikin ilusi total dong. Bisa dibilang gitu. Ini tahap di mana Anda coba nyambungin diri Anda sama fantasi atau mimpi terdalam si target. Buku ini nyaranin buat ciptain suasana atau pengalaman yang rasanya kayak mimpi jadi nyata buat dia. Tujuannya yaitu bangkitin emosi yang kuat banget sampai logikanya agak kabur. Targetnya kayak dibawa ke titik di mana batas antara apa yang dia pengen banget sama kenyataan di depannya itu jadi tipis. Contoh ekstrimnya kan yang si Peipu itu, yang bisa bikin diplomat Prancis percaya dia itu wanita impiannya bertahun-tahun. Intinya, mengaburkan batas realitas lewat pemenuhan fantasi. Wah, gila sih. Itu udah dalam banget ya level mainin psikologisnya. Dari yang halus, bangun misteri, nyentuh kerapuhan, sampai akhirnya coba bikin realitas jadi kabur. Intens juga ya fase 2 ini. Memang, fase ini fokusnya di pendalaman hubungan lewat permainan psikologis yang ya cukup rumit. Tujuannya ya itu tadi, mengikat target pakai campuran daya tarik, misteri, ketergantungan emosi, sering dibungkus pakai kesenangan, tapi juga ada bingung-bingungnya gitu. Ada juga sih strategi isolasi, di mana target pelan-pelan dijauhin dari lingkungan normalnya, biar makin bergantung sama si penggoda. Tapi intinya mirip lah, memperdalam ikatan lewat cara yang nggak langsung dan bikin bingung. Oke, jadi intinya memang permainan persepsi dan emosi yang kompleks ya.
Terima kasih banyak nih udah bantu membedah beberapa teknik kunci dari fase 2 ini. Sama-sama. Mungkin satu hal terakhir ya buat Anda renungkan dari materi ini. Seberapa yakin sih kita kalau rasa tertarik yang kita rasain itu selalu murni muncul gitu aja? Spontan. Sumber ini kayak nanya balik, jangan-jangan ada loh bagian dari diri kita yang emang pengen disesatkan, pengen masuk ke ilusi yang indah gitu. Pemikiran yang ya cukup menarik buat direnungkan kan? Betul sekali. Sebuah pertanyaan yang bagus untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.